Apa Saya tuh? dari tadi belum record. Oh my god! Nggak Oh apa-apa, my god, nanti nggak ambil apa-apa dari kan ada Facebook. Iya, di Facebook Facebook. aja. Dan selanjutnya Pak Tony, dan Yes. sekarang akhirnya proses, eee, sebelum Bimax itu kan pasti ada pernah Bimax itu belum lama ya branding-nya ya? Akhirnya bisa 5 nyantol tahun gitu kali ya? ya, 5 tahun. Nah, kalau 4, 5 ngomong 5 tahun perjalanan sebelum 5 tahun itu, apa yang mengawali semuanya itu Pak Tony? Mengawali yang mana nih Pak Yulis? Akhirnya greget banget suka menjadi trainer, suka jadi Pak Tony, oh iya teman-teman, Pak Tony juga orang yang sangat aktif sekali menjadi trainer, menjadi operator, dia keliling berbagai kota dan negara juga untuk berbagi pengalaman hidup dan ilmu-ilmu yang dia bagikan. Jadi teman-teman, ini orang yang keren banget. Nah, Pak Tony, Mhm, kalau ngomong soal bisnis, bisnis yang Pak Tony sekarang saat ini jalani di MCI, mhm. hal kisah menarik apa yang mau Pak Tony ceritakan? Oh, dari awal dulu dah, dari awal. Apa sih? Dari awal dulu dah, dari awal Yang mana? awal Hah? pertama kali akhirnya bisa nyemplung di bisnis MCI. Pertama kali nyemplung? Oh ya, saya pernah bisnis travel, buka perusahaan travel bareng teman bertiga, Tahun 2000 10, 8, bukan, 2009. 2009. Ya, 2009 buka perusahaan travel bareng teman, dan 2011 saya mulai goyang. Tapi Goyang kita nggak keyakinan atau waktu itu goyang apa nih? 2010 deh, 2010 Desember, saya baru pulang bawa trip ke luar negeri, kerja loh ya, bukan jalan-jalan trip kayak MCA biasanya gitu. Tapi Hmm. saya bagian lihat-lihat koper, "Ayo ayo Bapak Ibu semua kumpul," gitu ya. Gitu, kayak itu ke bawah tuh setahun 2 tahun pertama tuh MCA jalan-jalan ke luar negeri tuh, bawaannya mau jadi tour leader. Udah kebiasaan. Iya, jadi bawaannya kayaknya mau ini aja, apa, bantu ngangkatin koper. Nah, singkat cerita, saya ditelepon sama Pak Ardi Junarta. Heeh. Pak Arjun gitu. Pak Arjun telepon, "Bro, ketemuan yuk." "Mau ngapain?" Saya bilang gitu. "Ketemuan aja." Terus saya bilang gini, "Mau nawarin apa lagi?" Gitu kan. "Udah ketemu dulu dah." Ya udah saya ketemuan. Ketemu Pak Arjun di Mangga 2 Square waktu itu di Wendy's, Hmm. terus di situ ada Pak Wendy juga, dan saya ajak beberapa teman saya datang ngobrol bareng. Ya udah, saya cuma nanya, "Bisnis apaan?" Ini. "Berapa duit?" "Ini." "Bagus nggak?" "Bagus." "Serius lu?" "Serius." "Yakin nggak lu?" "Yakin." Ya udah gua join gitu kan waktu itu. Ya temen kan, yang namanya temen. Nah, emang kalau makanya gini, selama reputasi baik tuh aman lah ya. Jadi kan saya tahu reputasi Pak Ardi, saya tahu reputasi Pak Wendy, bukan orang yang aneh-aneh, nggak yang bukan yang neko-neko kan, ya udahlah saya Mhm. join aja waktu itu. Meskipun nggak jalanin gitu, belum jalanin, tapi saya udah balik modal hari pertama. Karena kan Tuh. saya bawa temen tuh. Temen saya join juga, ya udah balik modal gitu ya. Nah singkat cerita ya, saya belum jalankan dan akhirnya di bulan April 2011 saya mulai kolaps, ya hutang kartu kredit banyak lagi dan juga saya mundur dari travel-nya saya. Satu Mmm. orang teman saya udah mundur duluan, saya nyusul kedua. Terus di bulan itu saya coba jalankan bisnis asuransi. Mmm. 3 bulan saya di bisnis asuransi, hampir closing orang. Tapi karena ternyata begitu dia serahkan, saya lagi isi itu tuh apa, Formulir. PAJ kalau nggak salah ya, ngisi datanya pakai KTP-nya dia, dia bilang gini, saya iseng nanya nyeletuk, nggak tahu kenapa, ngapain juga ya gua nanya waktu itu ya, "Bro, lu kenapa bro akhirnya jadi mau ambil asuransi?" Gitu kan saya bilang kan. "Iyalah gua mau ambil asuransi lah supaya kalau misalnya ada apa-apa, gua dokter nggak usah bayar, obat nggak usah bayar, segala macam nggak usah bayar." Ya, saya langsung stop nulis tuh. Karena apa? Karena di produk yang saya jual nggak meng-cover itu. Jadi kalau saya lanjutin bisa nggak? Bisa Bisa. tuh, ya tetap dapat polis tuh, tetap saya dapat closing-an. Tapi karena saya nggak mau, ya kan, saya bilang, "Ah, ya udah deh Bro, nih Bro, KTP lu nggak jadilah." "Kenapa emang Ton?" "Lu ambil di perusahaan X aja deh." Gitu. "Kenapa emang?" "Di tempat gua nggak ada yang kayak gitu." "Oh." Ya udah, nggak ada closing-an saya selama beberapa bulan. Sampai akhirnya di bulan Juni saya ketemu sama Yohanes, Bapak Yohanes. Juni tahun 2002 11. 2011 Ah. gitu, 2011 ketemu Pak Yo, Pak Yo saya nggak tahu Pak Yo masih di MCI, saya nggak tahu Pak Yo udah sukses. Ya yang saya tahu Pak Yo ya gitu-gitu aja kan, orangnya kan, santai gitu ya, Mmm.
Iya, pakai baju biasa gitu, dulu kan masih pakai kemeja tangan panjang, celana bahan, dan rambutnya gondrong gitu ya. Mhm. Jadi ketemu Pak Yo, saya lagi mau belanja perlengkapan baby pakai I kartu kredit gesek. ingat nggak tuh di mana tuh? Hah? Ingat nggak di mana? Di Mangga 2 Square, di Blok A, di lantai LG. Dekat arah ke ATM. Jadi Pak Yo ngelihat saya nggak ngelihat dia. Pak Yo lihat saya, dia manggil, "Weh Bro, apa kabar? Weh Tio." Ya udah singkat cerita saya datang ke pertemuan lah. Di Heeh. pertemuan dengerin yang depan presentasi, wah wah wah, alah, samalah ya MLM ya kan. Terus saya nanya Wendy, "Wen, Yohanes sekarang berapa Wen?" "Sejutaan Bang." Ya dalam hati, Sejuta doang mana cukup buat hidup," gue bilang kan, "buat bayar utang mana cukup." Terus Wendy lanjutin lagi, mungkin ngeliat muka saya berubah kali ya. Wendy lanjutin lagi, "Sehari tuh, anjrit serius lu?" Gitu. Ya udah berarti kan Yohanes waktu itu income-nya udah 30-an juta tuh. Mhm. Nah, saya, Wendy, Yohanes kan temen. Jadi A ya A, B ya B, gitu. Jadi nggak ada yang A dijadiin B, B dijadiin A, nggak ada. Jadi Wendy ngomong 1 juta sehari, gue percaya. Dan dalam hati langsung bilang, "Gila ya, berarti ini bisa nih bisnisnya dijalanin nih, berarti produknya bagus nih." Ya udah saya jalankan bisnisnya. Mmm. Langsung saat itu juga saya bilang sama Wendy, "Wen besok ketemu sama gue jelas." "Ngapain Ton?" "Jelasin gue produk, jelasin gue marketing plan, lu pokoknya presentasi ke gue ulang." Gitu. Mmm. Ketemuan, Wendy jelasin produk, jelasin marketing plan, sama cara presentasinya saya pelajarin semua. Oke oke. Makanya makanya dulu training 3P, produk, Pensi, potensi bonus, sama promosi. cara promosi, itu. Oke oke. Jadi itu bener-bener plak 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 saya pelajarin dulu bener-bener. Wendy lagi presentasi nih, Pak Wendy nih, oh saya nggak banyak ngomong, saya dengerin aja, saya liatin aja sambil nganalisa, "Ini gimana caranya ini gimana caranya ini gimana caranya?" "Oh begitu caranya." Dipahamin, bukan diingetin cara presentasinya kan Heeh. dipahamin. Oh oh, terus kalau nggak nanya pas saya nggak jelas saya nanya, "Ini maksudnya gimana, Wen?" "Oh oh." Baik, untung kan Wendy baik nih, tetangga rumah nih si Sultan, dia baik, jelasin. Ya udah pulang saya belajar presentasi sendiri, baru saya presentasi keluar. Langsung bikin daftar nama, langsung buat janji, langsung presentasi. Oke. Wait, Pak Tony. Ini sebelum Ya, lanjut ceritanya. Ini mungkin teman-teman pasti sadar ya. Pak Tony kan sebenarnya udah dijelasin hal yang sama oleh akhirnya beda di dua orang. Sebelumnya waktu awal pertama kali bergabung dan mhm, akhirnya ketemu Pak Yo dan ketemu Wendy lagi. ya Sebenarnya untuk dijelaskan hal yang sama. Dan akhirnya hot button-nya adalah karena mendengar Pak Yohanes bisa dapat 1 juta per hari. iya. Dan akhirnya Pak Tony baru buka telinga, baru buka mata. Dan buka hati, buka pikiran, dan buka semuanya begitu ya. Adakah pengaruh di situ? Apakah itu yang menjadi hot Itu button ya? baru melihat peluang sih, baru melihat peluang. Oh ini Oke. bisa, Oke oke. mhm. Tapi kalau buka hati, buka ininya, makin tune in-nya adalah ketika mulai jalankan bisnisnya, mulai sharing produknya, dan Mhm. mulai muncul testimoni-testimoni baru di jaringan sendiri, Oke. gitu. Baru bilang, "Gila nih beneran produk nih." Sampai-sampai ada orang ngomong kayak gini dulu sama saya, "Ton, bener gak Ton kalau misalkan saya pakai ini, flag hitam saya berkurang?" Saya cuma bilang gini, "Cici pakai, one day Cici akan say thank you sama saya." Karena gue saking yakinnya sama produk, Mhm mhm mhm. gitu. Karena testimoninya begitu bejibun gitu kan, makanya berani ngomong, berani berani ambil statement, Mmm. gitu. Ya itu Oke. yang bikin klik sih. Oke. Jadi biar biar teman-teman yang dengar juga, oh biar sadar, biar Iya mereka banyak orang, apa namanya, udah kan dijelasin juga hal yang sama mungkin ya, jelasin produknya, iya, jelasin bisnis, tapi kok ada yang belum ngeklik-ngeklik gitu. Jadi mungkin dari kisahnya Pak Tony teman-teman bisa sadari bahwa dengan berjalannya proses dan berjalannya bisnis ya akan menambah ya Pak Tony ya? betul betul. Ya dan memang saat itu juga kan saya kan dalam kondisi ini ya Pak Yulis ya, mungkin perlu dibedakan juga kondisinya atau konteksnya adalah Mhm. ketika itu kan saya lagi kondisi banyak hutang, ya saya butuh penghasilan, saya butuh biaya untuk hidup, dan butuh biaya untuk hal-hal lainnya, ya Mmm. kan. Nah, itulah yang nge-drive saya jujur. Ya dan di bulan Oktober 2011 waktu itu Pak Yo bilang sama saya gini, Pak Yo bilang sama saya gini, saya tanya sama Pak Yohanes gini, "Yo, biar gue makin kenceng gimana caranya ya?" Gitu. Yohanes cuma bilang gini, "Lu udah bikin impian belum? Buku impian."
Saya jawab gini dong, "Alah males lah, bikin-bikin mulu nyampe kagak." Maksudnya pernah trauma begitu? Iyalah, orang Bikin mulu dulu sampai itu kagak. saya punya impian pengen punya mobil Honda Jazz Pak Julius. Jadi setiap kali saya di jalan saya ngitungin 1, 2, 3, 4, pernah sampai 200 lebih mobil Honda Jazz saya hitungin dalam waktu 1 hari, bayangin loh. Saking pengennya atau saking udah putus asanya maksudnya? Saking pengennya, nggak kebeli-beli. Waduh, padahal dulu suka banget yang warna light blue metallic itu loh. Iya iya iya. Nggak kebeli sampai sekarang Pak Julius. Iya belinya yang lain BMW, belinya Mercy kagak mau beli ini lagi Jazz, gimana? Lu mau Ya beli ya aja. mungkin karena itu juga nggak nempel di buku impian saya sih. Cuma Oh, akhirnya jadi, oh setelah 2011. ngobrol-ngobrol sama Pak Yohanes itu saya langsung, "Oke lah saya bikin buku impian saya," gitu. Saya bikin nggak dalam bentuk buku tapi saya, cari gambar, saya tempel pakai dulu kan saya nggak ngerti PowerPoint dulu, saya nggak ngerti yang namanya Photoshop kan, pakainya Mmm, Paint kan. Aplikasi Paint saya tempel satu-satu, gede kecilin gitu kan, gede kecilin, tempel tempel tempel, terus saya printing di tempat printing. Yang printing yang bosnya teman saya juga, gitu. Dia ngomong gini, "Ngapain lu kok bikin-bikin kayak ginian?" "Aneh-aneh aja." Gue cuma ketawa doang aja, sakit banget impian gue dikatain. Ya, tapi ya kabar baiknya apa ya, 98% dari impian tersebut sudah tercapai semua, Pak Yus. Alhamdulillah, keren boleh banget. sebutin nggak tuh? Atau ada Mhm. gambar ya? Gambarnya ada di rumah, mertua, masih Oh, tempel di dinding. kamar. Mhm. Terus Jadi, apa aja tuh? pengen ngajak keluarga jalan-jalan ke luar negeri. Ya 2 Heeh, di antaranya Jepang sama Paris, heeh, gitu. Itu waktu itu targetnya 4 tahun berangkat, ya tapi akhirnya ke Jepangnya belum kesampaian, karena Jepangnya di tahun kelima baru berangkat. mmm, Tapi dari 3 negara yang di-planning-kan dari 4 negara yang di-planning-kan dalam waktu 4 tahun itu, Jepang memang ke-skip, delay lah ya. Tapi saya nggak cuma dapat berangkat jalan-jalan 3 negara, tapi saya udah jalan-jalan 15 negara gratis dari MC waktu itu, mmm, selama 3 tahun kan, gitu. Dan ada juga saya kan hobinya makan. mmm. Nah, cuman kan kalau dulu kan makannya tuh begitu lihat menu, "Wah, ini makanan enak nih," begitu geser ke kanan, ya elah nggak enak lah, pindah ke bawah. Nggak enak harganya kan, kayaknya nggak satet banget nih belinya gitu kan. Masa, chicken cordon bleu 44.000 gitu ya, mendingan udahlah nasi goreng modern lah, Solaria, gitu Pak Julius. Tapi A sekarang kan mau makan apa aja bebas, asik, yang penting dihabisin, ya nggak? yoi. Bahkan nambah Ya apa? bahkan nambah. Iya, makan nambah. Ya banyaklah impian-impiannya yang akhirnya sudah tercapai, Heeh heeh. gitu. Oktober 2011, lanjut. Lanjut. Apalagi Pak Julius? Lanjut kisah aja. Ya udah, itulah sampai sekarang. Nah, oh ya, BMX-nya ya. Jadi kalau BMX-nya sendiri itu, Apa sih eee BMX maksudnya? hah? BMX-nya apa yang mau ditampilkan dari BMX itu? Iya, BMX itu sebenarnya gini, itu semua terbentuk karena, eee, kesadaran saya bahwa setiap orang tuh punya potensi dalam dirinya. Iya, jadi makanya jadinya BMax, Be Maximal, Unleash Power Within. Unleash Power Within. Wah, Anthony Robin dong ini, Tony Hansen nih, jadi jadi karena saya kan merefleksi kehidupan saya juga ya. Ya beruntung saya juga ikut sebuah training dari akademi trainer, wannabe trainer yang bikin saya tuh akhirnya membuat materi saya sendiri, juga ingin saya dikenal sebagai apa, ya kan. Nah, BMX ini lahir ya karena pengalaman masa lalu saya, gitu. Ketika saya lagi kondisi susah, Pak Yulius ya, saya lagi kondisi down segala macam, terpuruk lah ya. Mmm, Nah, tapi dengan kondisi seperti itu, ya jujur ngomong ya, saya pernah bahas juga di video-video YouTube-nya VSN bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling luar biasa cerdas dan paling mampu beradaptasi dalam mmm, setiap keadaan. oke. Temenannya itu temenan sama kecoa, gitu, ya. Jadi, kecoa tuh nggak bakal punah tuh, termasuk manusia, ya. Kalau kenapa dinosaurus punah, manusia kagak? Karena dinosaurus nggak bisa beradaptasi seperti manusia kan. Jadi, meskipun waktu itu kondisi lagi susah, hutang banyak segala macam, tapi ya masih bisa loh nongkrong di mall,
masih bisa lihat-lihat jalan-jalan kiri kanan gitu. Mmm, Dan ketika saya lagi kondisi drop-drop-nya saat itu, ketika 2011 bulan Januari, Februari, Maret, April, mmm, termasuk yang April, Mei, sampai akhirnya Juni, mmm, itu saya masih bisa nongkrong di Central Park Mall, di lantai UG, di Tribeca Park ya, mmm. saya sambil ngeliatin ikan koi berenang, tapi sambil ngerokok gitu kan, sambil ngerokok, sambil kadang-kadang nyanyi gitu ya, "Mungkinkah mungkin ini nasibku, harus bagaimana ini." Aduh anjritlah. Tapi tetep masih bisa ke 21 nonton, masih bisa beli DVD meskipun bajakan, masih bisa nonton TV, kadang-kadang masih bisa bangun siang. OMG, human, manusia tuh, gue ternyata begitu loh ya, gitu. Ya sampai kemudian saya merumuskan, jadi yang akhirnya bikin gue berubah tuh apa sih, gitu. Ya muncullah Bimax, gitu. Jadi kalau ini based on pengalaman Tony Hansen ya. Iya iya. Ketika orang mau jadi orang yang lebih maksimal, apa sih yang perlu mereka ketahui? Ya, hanya ada 3 langkah yang perlu mereka lakukan. Langkah yang pertama adalah sadar, ya. Sadar posisi sekarang lagi di mana, lagi bagaimana, dan lagi kenapa. Mmm, Sadar dulu nih, karena kalau orang nggak sadar posisi lagi susah, susah buat dibantuin, gitu. Bahkan ada anekdotnya kan, kenapa orang gila jarang yang sembuh? Karena mereka nggak sadar kalau mereka gila. Coba kalau heeh, mereka sadar, "Iya ya, gue gila ya, gimana cara gue biar kagak gila lagi?" Kan baru mikir kan. mhm, Tapi kalau misalnya orang gila kenapa nggak mau gila, nggak bisa sembuh-sembuh, karena ketika dibilang gila, "Lu no yang gila bukan gua." Dia marahin kita nanti, mhm ya mhm kan. mhm. Jadi sadar dulu kondisinya di mana. Kemudian kalau udah sadar kondisinya gimana, segala macem, ya baru kita ambil tanggung jawab, gitu. Tanggung jawabnya itu di saya, bukan di orang lain. Tanggung jawabnya itu di saya, bukan di Tuhan. Tanggung jawabnya itu di saya, bukan keluarga, bukan pasangan, bukan orang tua, bukan anak, tapi di kita. Tanggung jawab itu berhenti di diri kita. Mmm, Kan banyak ya orang-orang yang kayak gini, apa, mau mau diet misalnya, diet, ya. Terus diet, diajak makan sama temen-temennya, dia tetep makan. Ditanya sama temennya, "Lu katanya lu diet, lu sih ngajakin gua makan tempat beginian." Gitu. mmm, Misalnya temennya, kalau kata materinya Pak Yules BED ya, agak bad, ya mmm. ranjang gitu ya. Terus ada juga yang kayak gini, eee, ngomong sama pasangannya, "Aku mau diet nih, kamu jangan ngajakin aku makan enak ya. Aku pengen ini nih, pengen langsing nih, tapi kalau kamu nggak ikut olahraga aku susah dong." Ya apa Heeh, hubungannya, mau langsing dia kok, bukan pasangannya, ya kan. heeh heeh, Sama halnya kalau kadang-kadang di MCA ya Pak Yulis, di MCA itu, heeh. ada orang kayak gini, "Gue pengen Ton aktif Ton, gue pengen sukses kayak lu, entar gue minta pasangan gue ngomong sama lu ya." Ih mau ngapain? Yang mau siapa? Nyuruh pasangan, gampar juga nih. Ya lucu-lucuan lah, ada lah kayak gitu. Iya iya iya. Kemudian yang ketiga adalah kalau udah, sadar apa yang terjadi, harus bagaimana, oke Heeh, harus bagaimana, siapa yang tanggung jawab? Saya, ya kan, mhm, saya nih yang tanggung jawab, diri saya sendiri nih. Baru kemudian adalah action not acting, gitu. mhm. Jangan cuman mau tapi nggak action. Kayak saya waktu full time dulu kan 850.000, 825.000, wih gila pengen full time, tapi udah gitu ngapain? Nah ini yang mau saya ceritakan, fokus ya kan, padahal saya cuma ngemprit. Nge-print apa tuh maksudnya? Apa? Ngemprit itu kayak gini loh, datang ke kantor, Heeh, ketemu member-member MLM yang lain itu, heeh, ngobrol, dengerin pengalaman. Wah, konsultasi sama upline, dengerin upline cerita panjang A sampai Z gitu kan. Wah, yes semangat, besok begitu lagi. Yes semangat, besok begitu lagi. Yes semangat, besok begitu lagi. Ya kapan kerjanya? Gitu, mhm mhm. action. Karena gini ya, ini satu statement keren banget nih, saya lupa saya dapat dari siapa, Dan Pena kalau nggak salah, ya, ini orang kaya punya $50 billion Amerika, ya. Dia ngomong gini, "Sukses itu ibarat kata orang nge-gym," gitu, ya. Kalau lu cuman nonton cara orang besarin otot, Mhm, sama lu cuman baca
cara-cara ngangkat beban kayak gimana, badan lu nggak bakal jadi, gitu, ngerti nggak? Mhm. Jadi ketika kita nonton orang-orang yang angkat beban, kita baca, pelajari bagaimana cara ngangkat beban yang benar, dan kita sambil praktekkan, itu badan kita jadi. Ya nggak bisa cuma ngeliatin doang, ini doang, terus tiba-tiba badannya sterek, nggak bisa. Mmm, Tiba-tiba langsing, nggak bisa. Perlu do, perlu action. Sama halnya ketika orang saat ini lagi dunia online nih, Yus, nih. mhm. Banyak yang akhirnya sekarang nih, senangnya apa ya, lihat-lihat IG, lihat-lihat YouTube, lihat-lihat Facebook gitu kan. Nah, cuman membaca quote-quote sukses doang tidak akan menjadikan kamu sukses. Quote yang paling sering tuh, "Amini jika kamu adalah orang kaya pertama di keluargamu." Iya. Kemarin juga gue pakai tuh yang like 200-an orang. Tapi Mancing? nggak apa-apa, itu kan doa, ya itu kan doa, Iya itu iya kan iya. doa nggak apa-apa, doa nggak apa-apa. Tapi yang jelas adalah ya nggak bisa gitu, perlu ada aksi, perlu ada tindakan nyata, Mhm. perlu ada satu hal yang mouse ini nggak akan ke mana-mana kecuali kalau kita pindahkan, gitu. Perlu ada gerakan, biar bagaimanapun juga perlu ada gerakan. Ini, udara ada di mana gratis, yes gratis. Tapi kalau paru-paru lu kagak nyedot, nggak bisa masuk ke hidung coy. Ya 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 ya. Ya nggak Pak Yulis? Action, Ini bener. jangan-jangan nggak di-upload ke YouTube-nya Pak Yulis nih. Wajib ini di-upload. Ini Ya. kita jadi kayak podcast-nya Deddy Corbuzier nih ya. Waduh, seru juga nih bikin podcast Deddy Corbuzier nih, ya. Yoi. Jadi kayak gitu loh Pak Yulis. Jadi, eee, Sadar, sadar, jawab, ya, tanggung jawabnya itu di diri sendiri bukan di orang lain. mhm, Kemudian X, action not acting, acting. ya. STA, ya, gitu. Apa tuh artinya? Nggak ada ya? Akronim doang? Itu, sadari tanggung jawabnya di kita sama Nah, action. dan Karena dampaknya dari nah, ketika melakukan 3 hal itu, sadari, tanggung jawab, dan action, ke diri sendiri dan orang-orang sekitar dan dampaknya buat impian gimana sih, Pak Tony? yang pasti akan sangat membantu sekali, gitu. Jadi gini, ketika orang sudah menyadari apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, Mhm, let's say lah katakanlah kondisi pandemi sekarang nih ya, mhm, PSBB masih ditahan nih, masih 2 minggu lagi kan ternyata Jakarta ya. mhm, Berarti kan, ke depan pun kita nggak tahu new normal seperti apa. Tadi kita ngomong tentang kesehatan juga kesejahteraan ya. iya, Kenapa kita perlu melakukan lebih maksimal, sadari bahwa memang di depan kita ngomong dari segi kesehatan dulu nih, sadari bahwa memang di depan kita itu, ya, ada virus-virus yang nggak kelihatan, mhm, gitu, ya. Jangan ngeyel. Ada virus-virus yang nggak kelihatan, ada penyakit-penyakit yang nggak kelihatan. Kita perlu sadari itu dulu, sehingga apa? Supaya kita tidak terkena virus-virus seperti ini, maka tanggung jawabnya di mana? Pemerintah? Bukan. Tetangga lo? Bukan. Orang lain? Bukan. Tanggung jawab buat menjaga diri kita adalah kita sendiri yang jaga, ya tanggung jawabnya di kita nih. Keluar ke mana-mana pakai masker. Aduh, nanti rumah gua ketularan gimana nih kalau ternyata ada yang nempel di baju? Ya pulang ke rumah langsung mandi, tanggung jawabnya di mana? Di kita, kita yang mandi bukan orang lain, gitu, ya. Dan kemudian kita udah nyadar ini, kita action. Karena apa? Kalau tidak dilakukan seperti itu, amit-amit tiba-tiba kena, nyakit nyakit, gitu. Udah gitu, udah sadar nih, sadar kalau misalkan kita juga perlu meningkatkan imunitas tubuh nih, udah tahu ada produk bagus, Nufit, belum diminum juga, iklan. Tapi ini kan it's real, it's a fact gitu ya. Ini adalah yoi, fakta yang kita nggak bisa pungkiri dan memang Nufit bagus untuk membantu, termasuk dari segi finansial. mmm, Udah tahu ke depan, udah sering dibilangin sama pakar-pakar ekonomi sama yang lain-lain juga disampaikan bahwa ombak besarnya mungkin bukan di corona, bukan di Covid, tapi ombak besarnya mungkin di resesi ekonomi. mmm, Masih ada banyak orang yang tidak mau menyadarinya, gitu. Tetap bilang, "Ah, ya sudahlah santai-santai ajalah, mati matilah," gitu mungkin ya. Tapi kalau misalkan mikirin keluarga, mikirin masa depan, ya nggak bisa kayak gitu. Perlu sadar bahwa, oh iya memang ada arah ke sana. Kita perlu menyadari itu, sehingga apa, kita tahu ke depannya kita mau ambil step-step apa. mmm, Anda tahu mau ngambil step-step apa. Kalau misalnya Anda tidak menyadari, Anda tidak tahu, maka Anda tidak akan mengambil langkah apapun untuk melakukan antisipasi. Tapi kalau kita udah sadar, tahu nih, "Oh, aku perlu antisipasi, aku perlu
penghasilan tambahan, aku perlu sumber penghasilan lain. Ya mulailah kontaklah yang punya YouTube ini kan. Asik. Jadi jadi dengan seperti itu kan Anda bisa punya pegangan ketika amit-amit nanti terjadi resesi ekonomi, ketika semakin banyak mungkin orang di-PHK, yang dirumahkan, semakin banyak bisnis yang goyang ataupun gulung tikar, Anda tetap punya bisnis, tetap punya penghasilan yang bisa menghidupi keluarga Anda. Yes. Dari sekarang sampai selanjutnya mudah-mudahan, gitu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tetap tenang, tetap aman secara finansial. Karena kalau orang nggak tenang, ya Pak Yus ya, saya pernah, ngalamin sih ya soalnya kan, ketika orang punya masalah finansial itu hidup nggak asik loh. Mhm. Gua bingung tuh, siapa sih yang bikin kalimat pertama kali itu, "Lebih baik miskin tapi bahagia dibandingkan kaya tidak bahagia." Gue juga jadi penasaran nih. Siapa yang Iya. Aduh ampun dah tuh orang yang bikin. Pernah miskin nggak sih? Gitu. Jadi pernah ada waktu itu, ada satu orang baru temenan di Facebook, ya kan, temenan di Facebook, tiba-tiba dia posting kayak gitu. Di Facebook-nya, posting secara di feed lah ya, terus saya baca gitu kan, langsung gemes dong. Apalagi dulu belum belajar banyak tentang, self awareness lah, belum belajar banyak tentang, main teknologi lah dari mhm. Vario kan. Jadi ketika ada yang posting kayak gitu, langsung muntap nih, langsung darah, jebret, langsung saya komennya di bawahnya, "Sorry Bu, Ibu pernah miskin nggak?" Gitu. Karena nggak ada yang namanya miskin tapi bahagia. Hidup wajar bahagia banyak. Yes. Tapi kalau hidup miskin, bahagia, hello, hanya ada di film-film manalah, film-film Asia. Ya, begitulah Pak Yulius. Jadi, ya itu tadi, sadari, tanggung jawab, dan kemudian aksi, itu paling penting. Mhm. Itu ya yang akhirnya lahir yang namanya BMAX, be maximal, be maximize person, ya kan. Karena saya sadar bahwa setiap orang tuh punya potensi. Kenapa saya bilang setiap orang punya potensi, karena saya buktinya, saya dulu underdog, di mana-mana underdog. Di perusahaan-perusahaan ketika saya bekerja sebagai seorang sales, saya underdog. Teman-teman boleh tanya sama teman-teman saya yang sekarang masih bekerja di Auto 2000 Garuda, ya di Kemayoran. "Tony gimana sih jualannya, bagus nggak?" Hah, Tony paling sering dikeramasin sama kepala cabang sama supervisor. Tanya Nah, teman-teman saya masih banyak yang kerja di sono, gitu. Ya kalau mau beli mobil juga boleh di sono. Toyota ya. Jadi kalau mau beli mobil Toyota tanya aja, "Siapa sales senior situ?" "Saya temannya Tony Hansen," gitu, "Kasih diskon saya lebihan dong." Ya kalau dikasih syukur, nggak juga ya udahlah pasrah lah ya. Jadi intinya adalah apa? Saya dulu seperti itu, dan saya bisa. Itu sebabnya saya berpikir bahwa setiap orang bisa, selama dia sadar, tanggung mau jawab. ambil tanggung jawabnya, nggak ngerti, belajar. Siapa yang belajar? Saya. Nggak tahu, cari tahu. Siapa yang cari tahu? Saya. Gua nggak bisa, ya coba. Siapa yang coba? Saya. Bukan orang lain. Kemudian adalah action, Not acting. not acting. Fokus ya, fokus. Fokus. Nggak fokus yang tanda kutip. Nggak yang ngemprit. Keren sekali. Padahal cuma nanya maksud dari Bipex itu apa, jadi sebuah materi yang tak terasa. Iya. Ya Luar begitulah. biasa buat kita, heeh. Dan tidak mengherankan ya teman-teman, bahwa dengan pengalaman, dengan insight yang saya pun termasuk salah satu yang dibentuk. Ini karena Pak Tony salah satu mentor coach juga buat saya nih ya. Atau mungkin yang menonton juga yang merasakan dari dampak Pak Tony, boleh kasih jempol yang banyak buat Pak Tony. Dan Pak Tony, Woi. bagaimana sih menyikapi di kondisi seperti ini? Di kondisi Covid yang kita tidak tahu kapan pastinya, tadi Pak Tony juga ngomong, eee, fase yang sebenarnya ngeri dari dampak dari Covid adalah bukan Covid-nya doang, tapi Ya, adalah resesi ekonomi. bisa jadi. So, buat teman-teman yang menonton, ada inputan apa lagi Pak Tony buat biar mereka bisa menjalani masa-masa seperti ini dengan luar biasa lagi? Mmm, yang penting sih adalah, eee, jangan putus harapan. Iya, Ya, jangan putus harapan, karena Covid pasti berlalu, mmm. gitu. Seperti lagu siapa ya, badai itu pasti berlalu. Badai Chrisye. Chrisye ya, badai pasti Pasti berlalu, berlalu. kalau kata Om Nick, bad day pasti berlalu, gitu kan. Nah, cuman ketika badainya sudah berlalu, ya, kitanya ada di mana, Oke.
gitu. Kitanya sudah bisa apa. Sekarang ini adalah waktunya untuk kita meningkatkan kapasitas kita, skill kita yang bisa menghasilkan uang, ya. Ya jangan sampai nanti karena, efek WFH, di rumah aja, yang skill yang apa, ya skill yang bisa dilakukan adalah skill-skill berbahasa Korea yang mumpuni gitu kan. Ya mungkin kalau memang tujuannya pengen jadi translator bahasa Korea boleh. Tapi kalau tujuannya hanya untuk mengerti video yang tidak ada subtitle, itu sih terlalu lah ya. Atau yang jadi jago masak, jago bikin kue, ya jago ngapain lagi ya, jago main sepeda, jago main layangan mungkin gitu, jago mancing, Ya ya kayaknya ya. enggak lah. Cobalah kita tingkatin skill kita, kapasitas kita di hal-hal yang memang mengarahkan kita ke dalam, ke suatu tempat yang lebih tinggi lagi skill Mhm, kita. mhm, Apalagi kita melihat tren ke depan semuanya ke arah online, maka pastikan, eee, teman-temannya Pak Julius yang menonton video ini, cobalah persiapkan kemampuan Anda atau skill Anda untuk meningkat di industri online. mmm, Apapun itu, gitu. Kalau punya Instagram belum hidup, ya udah mulai hidupkan, masih ada waktu kok, mmm, gitu, sampai Covid berlalu. Karena ketika Covid berlalu pun, saya nggak yakin akan banyak orang yang, berani keluar dengan tenangnya, mhm mhm, gitu. Pasti yang namanya new normal tidak akan senormal dulu yang pasti, mhm. gitu Pak Julius. Ya ya ya. Benar sekali apalagi terutama soal tadi harapan dan, skill-skill baru karena tadi ya ada salah satu pakar saya kemarin waktu itu sempat ikut webinar salah satu pakar ngomong begini sebentar, ketika perusahaan-perusahaan akan mulai juga melihat perusahaan industri apapun gitu ya termasuk, personal ketika mereka melakukan hal yang terjadi sekarang namun income tetap berjalan, ini akan ada perubahan-perubahan seperti itu. Bukan adaptasi apa ya, habitual baru. Fitur baru, heeh. Iya, habitual habitual baru yang akan terjadi dan bagaimana untuk orang-orang yang belum pernah bersiap-siap itu yang akan menjadi challenge buat orang yang nggak pernah berkecimpung dalam habit. Jadi teman-teman, Mhm. apapun nanti yang terjadi kita nggak tahu, namun Pak Tony juga tadi menyampaikan bahwa masih ada harapan. Masih ada harapan, kalau mau berbisnis gimana cara mulainya? Sederhana, saya punya bisnis, saya dengan Pak Tony kita sama-sama di bisnis MCI, itu bisnis sangat sederhana sekali. Teman-teman juga bisa menjalankan. Untuk teman-teman yang sudah menjalankan MCI namun belum belum maksimalkan. Tadi tuh 3 poin penting dari Pak Tony ya, sadar, Mhm. tanggung jawab ambil ke diri sendiri, dan action not acting. Oh, saya udah promosi kemana mana actingnya doang, tapi actionnya senang. So, balik lagi tadi Pak Tony sudah merimain kita. Keren banget ya saya bilang. Pasti teman-teman yang sudah menonton 137 orang watching sekarang beruntung sekali mendengarkan kisah Pak. Ada keren banget memang motor nih. Tanpa terasa, ternyata sudah 1 jam. Biasa saya webinar 30 menit, ini 1 jam. Atau Pak Tony langsung saya oper ke Pak Tony terus aja, atau mungkin ke teman-teman. Apa itu? Mau ngapain? Oper bola, atau mungkin ada teman-teman ingin menyampaikan kesan atau pertanyaan buat Pak Tony, mumpung nih ada Pak Tony saat ini ya, yang berkaitan bagaimana saya orangnya introvert. Wes, teman-teman nggak Wes, tarik mundur ke belakang, dengerin kisahnya Pak Tony. Sama introvert juga. sama introvert juga, Kalau betul. Pak Tony saya dari ini apa namanya? Saya dari keluarga yang nggak mampu, Pak Tony dari keluarga biasa mana mungkin bisa sukses, di keluarga saya belum ada yang sukses. Tarik mundur lagi. Kisah Pak Tony, dengerin lagi bahwa siapapun Sama, bisa. Iya. Jadi teman-teman, kalau ketika teman-teman merasa ya kehidupan lagi susah, berhentilah untuk berpikir bahwa teman-teman yang paling susah. Ketika teman-teman ya yang betul, paling berat, berhentilah berpikir bahwa kalian yang paling berat. Karena di luar sana ada yang mungkin lebih berjuang, lebih berat, ada yang lebih susah. Namun teman-teman masih ada harapan. betul. Apapun kondisinya ya, Apapun selalu ada kondisi. solusi di balik setiap masalah. Yes, betul sekali. Nah, cuman kadang-kadang tuh Pak Yus tuh, ketika ada dikasih solusi ya, "Tapi Tuhan jangan yang ini dong Tuhan, solusinya Tuhan." Itu ngeledek ya, minta sama Tuhan tapi begitu dapet, minta minta yang lain yang gampangan. Pernah kejadian nggak? Hah? Pernah kejadian? Ya banyak lah ketemu Ya, kayak gitu. bolehlah satu kali, satu dua cerita gitu Pak Tony pengalaman kayak gitu. Ya kayak misalnya apa namanya, eee, ah, tapi saya mau ini, selain ngomong itu daripada saya ngomong itu saya mau bahas yang satu lagi Pak Yulis. Apa tuh?
Ini kisah nyata nih. Jadi sebulan yang lalu lah ada yang WhatsApp gitu kan, dapat nomor saya dari temennya, Mhm. kenalan ngobrol, cowok ya cowok. Terus dia bilang gini, "Ko lagi susah nih Ko, ada solusi gak Ko ya?" Gitu ya. Udah saya jelasin dong solusinya nih, gua nggak bisa ngasih lu solusi apa-apa, tapi gua punya bisnis yang bisa lu jalanin bisa bener-bener gitu. "Oh gitu ya Ko ya, bla 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 bla." Ya udah ilang, ya kan. Terus, berapa hari kemudian chat lagi, "Ko, apa kabar? Iya aku makin pusing nih Ko, bla 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 bla," gitu kan. "Gimana ya Ko ya cara supaya gua keluar dari masa ini ya Ko ya?" Dia kan punya utang nih Yus, Nah, utang usaha. Saya bilang gini, "Ya udah lu kalau mau cepet ya jual semua aset lu lah, bayar utang, biar lu hidupnya tenang." "Ya mhm, itulah Ko, bla 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 bla." Ya udah hilang lagi. Terus, dia nanya berapa hari kemudian WhatsApp lagi, "Ko," saya nanya gini, "Bro, lu udah pernah belum sih Bro, doa sampai nangis?" Gitu kan. Terus dia bilang gini, "Belum kok." "Kenapa emang?" Langsung aja gue celetuk, "Berarti hidup lu belum susah Bro." mmm, Gitu. Ya jadi kadang-kadang ada orang yang, apa ya, membatasi dirinya sendiri gitu ya. mmm. Hidup nggak susah-susah banget, tapi ternyata dia mikirnya susah banget gitu. Karena Oh, oke. kalau menurut saya ya, Yus, ya, ini ya sekali lagi ini based on pengalaman saya, kalau orang udah susah banget hidupnya ya, utangnya bener-bener ampe susah bayar segala macam, udah ampe stres banget, itu tuh kalau dia doa tuh sama Tuhan tuh, aduh ya ampun, itu kalau misalkan kagak habis tisu bertisu-tisu mah bohong gitu kan, Mhm, mhm. gitu. Nah, kalau misalnya sampai bilangnya susah, tapi doa aja belum pernah sampai nangis, ya karena saya punya satu statement yang disampaikan oleh salah satu orang guru saya dulu, "Ton, kalau lu mau sukses Ton, lu bekerjalah sampai Tuhan menangis lihat lu bekerja." Gitu. Dan itu juga saya pegang sampai sekarang. Jadi ketika waktu itu di MCI saya kerja bener-bener mungkin Tuhan nangis kali ya ngeliat saya bekerja ya kan pagi malam pagi malam pagi malam Mmm, pagi-pagi kadang-kadang pagi-pagi pagi-pagi pagi malam pagi-pagi pagi malam pagi malam. Ya sampai saya laporan tuh di motor juga lagi sambil ke mana nganter barang segala macam mau prospek mhm, juga kadang-kadang sambil nyanyi-nyanyi sambil nangis di jalan kan. mhm, Ya mhm. ya kita punya Tuhan yang luar biasa, ya siapapun Tuhan Anda ya, kita punya Tuhan yang sama Mmm, saya yakin, ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah, Dia pemilik segalanya, Dia pemilik semuanya, dan Dia Maha Baik, Maha Sabar, Maha Penyayang, Maha Kasih, Maha Cinta, Maha segalanya. Dan yes, ketika kita, entah itu Anda sebagai hambanya, anaknya, ataupun umatnya, ketika kita meminta sama Dia dan Dia tahu kita seberapa susahnya, dan kita benar-benar menunjukkan bahwa kita melakukan yang terbaik karena kita memang menginginkannya. mmm, Ibarat kata anak meminta pada orang tua mana sih nggak kasih kepada anaknya? heeh, Catet. Itu Pak Yulis. cakep. Dan Pak Tony, Hmm, adakah kisah juga di balik pernyataan Pak Tony tersebut yang doa sampai menangis gitu? heeh. Banyak Pak Yulis. Yang paling berkesan lah. Yang paling berkesan yang paling berkesan, semuanya berkesan. Tapi yang sering saya ceritain tuh cuman yang satu sih, yang saya waktu lagi ke kantor asuransi, waktu saya belum di MCI, kantor Mhm, asuransi, saya naik motor pagi-pagi. mhm, Dan di U-turn itu di daerah Kuningan ya, Rasuna Said, pas di U-turn saya lihat ada polisi, bodo amat lah. Kan saya udah bilang saya introvert ya, saya nggak pernah aneh-aneh, makanya jadi motor mhm, saya tuh lengkap semuanya komplit, plit 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 plit, nggak pernah diapa-apain. mhm, Ya saya lewat, lewat aja dong, ternyata diberhentiin sama bapak petugas, gitu. Diberhentiin sama bapak petugas dia bilang gini, "Selamat pagi Pak." "Oh, pagi Pak." Dan saya nggak usah bahasa Sunda, karena ada petugas lagi. Tapi intinya lagi nih, lampu besar motor saya mati, gitu. oh, Nah, di situ saya sempat berdebat, "Saya nggak tahu Pak, semalam nyala, kalau pagi mati saya mana tahu, kalau toh mati saya nggak berani lihat depan Bapak," saya bilang gitu kan. ah, Ya udah akhirnya udah tilang. Uang saya tinggal 100.000 di dompet, belum gesek tunai. Pilihannya 2, damai atau bayar pajak. Bayar pajak dikasih lihat tuh, 250.000 sampai Rp500.000, gitu. Ya udah karena saya udah kesel juga, saya bilang, "Ya saya nggak mau damai Pak," saya bilang, "Ya udah Pak tilang, tilang aja." Gitu. Ya udah ditilang, dibikin surat segala macem, saya jalan,
U-turn-nya saya lewatin, saya tepi pinggir jalan, saya nangis di situ. Dan saya nangisnya bukan nangis mau minta ampun sama Tuhan, bukan, tapi saya nangisnya justru malah saya marah-marah sama Tuhan. "Kok gini sih Tuhan, masa Tony nggak mau kayak gini, Tony bosen bla 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 bla." Wih, ngomel lah pokoknya. Mhm mhm. Ya udah dari situ baru, eee, muka kayak gini ya, kayak gini pakai helm waktu itu warna ijo gitu kan, muka nangis sambil nangis. Ya, dari situlah saya mulai, apa namanya, tadi tuh alurnya tuh, dari nangis-nangis itu akhirnya baru kemudian berapa hari kemudian saya ketemu Pak Yohanes, terus saya ketemu Wendy, diceritain lagi tentang Mhm MCI, mhm. terus ya berjalan sampai sekarang, gitu. Jadi, ya pada dasarnya ketika kita benar-benar menginginkan sesuatu, udah fokus ajalah, bener-bener kerjain, gitu. Kalau misalnya memang nggak tahu, cari tahu, kalau memang nggak bisa, belajar gimana supaya bisa, kalau memang nggak ngerti gimana, belajar dari mana supaya bisa ngerti. Jadi, ya kita bisa bertumbuh, gitu Pak Yulis. Yes. Oh, saya tambahin backsound tadi tuh waktu itu. Apa? Biar backsound Oh biar iya, makin Ryuma. Apa gue istilah di sini Ryuma, masih ada lagunya nih. Ya, menarik sekali memang. Jadi banyak hal sekali yang membentuk Pak Tony hingga saat ini dan ini akhirnya banyak hal yang dituai juga lah ya. Dari segala pengalaman tersebut, pembentukan pribadi akhirnya ya gak heran orang mungkin melihat Pak Tony, waduh dia beli mobil lagi, waduh dia beli mobil lagi. Namun ternyata setelah kita mendengar kisahnya, cap jempol, top banget bahwa memang layak. Dan teman-teman yang menonton juga, berdoa buat teman-teman semua juga, teman-teman merasakan merasakan kelayakan bahwa pantas merasakan banyak hal-hal perubahan-perubahan hebat dalam teman-teman dan diri teman. Yang teman-teman perlu lakukan adalah yang tadi Pak Tony udah sampaikan dari awal sampai akhir. Jadi nggak cuma kita sekedar dengar bagaimana caranya, tapi apa yang kita dengar dari Pak Tony nggak cuma sekedar jadi informasi, namun menjadi motivasi buat kita semua. Amin, yes. Hmm, gitu sih. Thank you banget nih Pak Yulius udah kasih saya, kesempatan buat berbagi malam ini. Sama-sama Luar Pak biasa Tony. sekali Anda. Atau dia juga mungkin teman-teman kita juga mau kasih komen buat Pak Tony, buat thank you Pak Iya, Tony buat juga komen kesempatan dah. malam hari. Thank you gitu ya banyak ya. Karena apa yang Pak Tony sharingkan pada malam hari ini pasti bermanfaat buat kita semua. Dan Pak Tony, Amin. karena kita juga masih ada pekerjaan sampai jam 23.59. Yes, Iya, jadi sepertinya webinarnya kali malam hari ini cukup singkat saat ini aja. Singkat-singkat juga udah 1 jam 15 menit Pak Tony. Gak kerasa. juga Teman-teman, jam 8 ada webinar lagi. oh oke. Di webinar pribadi. Enggak, ada belajar Oh siap online. siap, keren banget ya. Pak Tony aja masih belajar teman-teman. So jangan, mari kita besarkan kapasitas diri dengan banyak ikut pelatihan-pelatihan. Ya teman-teman, saya Yunus Sylvester mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah setia menyaksikan webinar saya bersama saya di sebelah saya Bapak Tony Hansen. Saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan kami berdua bercerita dan kita juga berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Pak Tony Hansen atas inspirasi yang luar biasa, atas insight yang kita terima. Sabar, sabar sama sadar beda. Kapan mah kemarin Pak Yohanes. Sadari tanggung jawab dan action no acting dan Yes. kalian menjadi pribadi yang maksimal, menjadi pribadi yang tidak be yourself tapi be your best self. Dan thank you semua untuk malam hari ini. Saya Yunus Sylvester mengucapkan sampai jumpa. Be strong and courageous. Sampai jumpa. Bye bye. Bye-bye.